Gemuruh kejayaan Majapahit, raja di atas raja di seluruh Nusantara, tiba-tiba berhenti. Bukan karena badai asing atau serangan musuh dari seberang lautan, tetapi karena keretakan internal yang terjadi di jantung kekuasaan itu sendiri. Istana yang selama ini memancarkan kemegahan, mendadak berlumuran darah keluarga yang seharusnya saling melindungi. Ini adalah drama agung, perseteruan dinasti yang melampaui perebutan takhta biasa, meledak menjadi perang saudara paling brutal yang pernah disaksikan tanah Jawa. Tawa para raja di keraton mendadak berubah menjadi jeritan pilu di medan laga, merobek-robek peta kekuasaan yang susah payah dibangun oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Siapa sangka runtuhnya kerajaan terbesar di Asia Tenggara dipicu oleh dendam seorang anak selir dan perselisihan sengit mengenai gelar kebangsawanan yang sepele. Inilah Perang Paregreg, sebuah konflik yang berjalan setahap demi setahap sesuai namanya dalam naskah Jawa kuno yang menghancurkan warisan Majapahit hingga ke akarnya. Bagaimana kisahnya? Apa yang memicu Perang Paregreg? Bagaimana kejayaan Majapahit bisa runtuh hanya karena masalah internal? Mari kita kupas hingga tuntas di Timeskopedia. Perang Paregreg yang meletus dengan hebat antara tahun 1404 hingga 1406 Masehi tidak lahir dalam semalam. Akarnya sudah tertanam jauh di masa kejayaan yang hampir sempurna, yaitu saat Prabu Hayam Wuruk, sang Raja Agung, masih bertahta. Kehidupan Majapahit pasca Gajah Mada yang wafat tahun 1364 Masehi perlahan kehilangan stabilitasnya. Namun tahta masih tegak karena karisma Hayam Wuruk. Kebijakan Hayam Wuruk yang paling krusial dan paling problematik adalah kebijakan pembagian kekuasaan untuk kerabat dekat. Tindakan ini yang awalnya dimaksudkan sebagai politik pengamanan dan pencegahan pemberontakan di wilayah timur, khususnya setelah pemberontakan Sadeng dan Ketat, justru menciptakan dua matahari di satu langit. Ketika Hayam Wuruk menikahkan bibinya, Raja Dewi, dengan Wijaya Rajasa, seorang bangsawan kuat, pasangan ini ditempatkan di wilayah yang mencakup Tumapel, Lamajang, dan Pemotang. Wilayah ini lantas dikenal sebagai Istana Timur. Ini adalah Majapahit yang didesentralisasi, dan menurut beberapa sumber, Istana Timur diperbolehkan memiliki tentara dan pemerintahan sendiri, asalkan tetap mengakui supremasi Istana Pusat atau Barat. Menurut Negara Kertagama yang ditulis di era Hayam Wuruk, sang raja melakukan kunjungan rutin ke seluruh wilayah Majapahit. Namun, setelah wafatnya, tradisi kontrol langsung ini terhenti, memberi ruang bagi Istana Timur untuk mengembangkan sayapnya sendiri, baik secara ekonomi maupun militer. Tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk mangkat. Inilah detik ketika pusaran konflik dimulai. Sebuah drama keluarga yang mematikan. Konflik itu dipicu oleh dua tokoh. Pertama, Wikramawardhana atau suami Putri Mahkota. Ia adalah menantu yang dinikahi oleh putri sah Hayam Wuruk, Kusumawardhani. Ia mewarisi tahta resmi di Istana Barat bagi bangsawan konservatif. Ini adalah pewaris yang sah berdasarkan tradisi dan pernikahan politik. Kedua, Bre Wirabumi, sang putra selir. Ia adalah putra Hayam Wuruk dari seorang selir, namun diakui dan diberi kedudukan tinggi. Setelah Wijaya Rajasa wafat 1398 Masehi, Bre Wirabumi diangkat sebagai raja di Istana Timur. Baginya, ia adalah pewaris darah langsung Hayam Wuruk, sebuah klaim yang lebih kuat daripada sekadar menantu. Dua istana yang tadinya adalah mitra politik, kini dipimpin oleh dua sepupu ipar, yang sama-sama merasa paling berhak atas warisan Hayam Wuruk. Wikramawardhana memiliki legitimasi formal, sementara Bre Wirabumi memiliki legitimasi biologis. Perbedaan status ini menciptakan jurang kebencian yang dalam. Kedua pemimpin ini tidak hanya bersaing secara simbolis, tetapi juga secara nyata, membangun kekuatan untuk saling menekan. Babak ini adalah tentang pengumpulan sumber daya dan provokasi terselubung. Wikramawardhana yang memimpin Istana Barat berusaha mempertahankan citra kerajaan yang agung dan mapan. Ia mengandalkan birokrasi tua peninggalan Gajah Mada dan jaringan kerajaan taklukan di luar Jawa. Namun, menurut para raton, masa pemerintahannya diwarnai ketidakstabilan. Para bangsawan tua di pusat mulai pesimis. Mereka melihat Wikramawardhana lebih sibuk mempertahankan citra daripada benar-benar memerintah dengan kuat. Terutama setelah ia kehilangan kendali atas beberapa wilayah taklukan di Sumatera.
Istana Barat dicap terlalu konservatif dan kaku, gagal beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama pertumbuhan pesat komunitas pedagang di pesisir. Sedangkan Bre Wirabumi, sebaliknya, ia menunjukkan ambisi yang meledak-ledak. Ia tahu, ia tidak akan bisa mengalahkan Istana Barat di bidang tradisi. Jadi, ia mengalihkan fokus ke kekuatan ekonomi. Istana Timur menguasai jalur pelabuhan utama di Jawa Timur, menjadikannya pusat perdagangan rempah-rempah yang vital. Bre Wirabumi menjalin hubungan erat dengan komunitas pedagang yang sedang tumbuh, terutama pedagang Muslim di pesisir utara dan pedagang asing. Uang dan kapal menjadi senjata utamanya yang ia gunakan untuk melengkapi pasukan yang loyal hanya kepadanya. Ketegangan mencapai klimaks ketika wafatnya istrinya, Wikramawardhana, yakni Kusumawardhani, memberikan gelar terhormat Bre Lasem kepada istri putra angkatnya, yaitu Bre Tumapel. Tindakan ini adalah tamparan keras bagi Bre Wirabumi yang merasa istrinya lebih berhak karena gelar itu pernah dipegang oleh ibunya. Perebutan gelar kehormatan ini, yang disebut perebutan tanda kehormatan, adalah deklarasi tidak langsung bahwa Istana Timur tidak pernah dianggap setara. Dari sinilah kecurigaan berubah menjadi kebencian yang mendidih. Bre Wirabumi tidak lagi mencari rekonsiliasi, ia mencari kesempatan untuk memprovokasi perang. Provokasi yang ditunggu Bre Wirabumi datang dalam bentuk utusan asing. Perang Paregreg meletus bukan dari tembakan panah pertama, tetapi dari darah diplomat yang tumpah. Pada tahun 1403 Masehi, armada besar Tiongkok dari dinasti Ming di bawah kendali Kaisar Yongli mengirim utusan ke Majapahit untuk mempererat hubungan, terutama setelah ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Ketika rombongan utusan Tiongkok ini tiba, mereka mendarat dan berada di wilayah yang dikuasai oleh Istana Timur. Bre Wirabumi melihat kesempatan emas untuk merusak legitimasi Istana Barat dan memicu konflik. Menurut sejarah dinasti Ming atau Mingxi, terjadi salah paham atau perlakuan salah. Beberapa sejarawan menduga ini adalah provokasi yang disengaja oleh Bre Wirabumi. Duta besar dan rombongan Tiongkok tiba-tiba diserang dan dibunuh. Jumlah korban diperkirakan mencapai 170 orang. Ini adalah pelanggaran diplomatik yang tidak terbayangkan dampaknya. Bagi Wikramawardhana di Istana Barat, insiden ini adalah bencana 3 dimensi. Pertama, marwah kerajaan hancur. Ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan utusan negara adidaya. Kedua, ancaman invasi. Tiongkok menuntut ganti rugi yang tidak masuk akal. Awalnya, Tiongkok menuntut 60.000 tel emas. Tuntutan ini setara dengan menghancurkan ekonomi Majapahit. Ketiga, alasan perang. Insiden ini memberikan dasar hukum bagi Wikramawardhana untuk menyerang Istana Timur. Setelah negosiasi yang menegangkan dan untuk menghindari invasi Tiongkok yang pasti akan terjadi jika tuntutan ditolak, Wikramawardhana berhasil menurunkan denda menjadi 10.000 tel emas dengan imbalan sumpah setia dari Istana Barat. Menurut catatan Tiongkok, Mingxi, Wikramawardhana mengirim utusan dengan persembahan dan surat permintaan maaf yang sangat rendah hati, menjanjikan pembayaran denda, kas negara dikuras hingga kering. Rasa malu dan kerugian finansial yang tak terukur inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi Wikramawardhana untuk akhirnya menyatakan, cukup, darah harus dibayar dengan darah, dan pengkhianatan harus diakhiri. Pada tahun 1404 Masehi, pasukan Istana Barat bergerak ke timur. Perang Paregreg pun dimulai, bukan hanya sebagai perseteruan saudara, tetapi sebagai pembalasan atas penghinaan nasional yang mahal. Setelah provokasi terjadi, Majapahit memasuki fase pendarahan paling lambat dan paling menyakitkan dalam sejarahnya. Perang Paregreg dari tahun 1404 Masehi hingga tahun 1406 Masehi, sesuai namanya, berlangsung berangsur. Ini bukan perang kilat, melainkan penghancuran aset dinasti secara bertahap. Pasukan Istana Barat yang dipimpin oleh para komandan veteran perlahan-lahan mendesak ke wilayah timur. Bre Wirabumi yang mengandalkan dukungan dari para bangsawan lokal dan kekuatan maritim melakukan perlawanan yang sengit. Medan perang bergeser dari hutan ke padang savana dan yang paling menentukan di sekitar pelabuhan. Istana Barat berjuang keras memotong jalur suplai ekonomi Istana Timur.
setiap jengkal tanah, setiap pelabuhan kecil yang jatuh ke tangan Wikramawardhana berarti pukulan fatal bagi kas dan logistik Bre Wirabumi. Tensi sinematik terasa pada setiap serangan. Ini adalah perang yang panjang, penuh pengkhianatan dan pembalasan. Loyalitas para bangsawan lokal terus berbalik, mengikuti faksi mana yang sedang unggul dalam pertempuran terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 1406 Masehi. Wikramawardhana memutuskan untuk mengakhiri drama ini dengan serangan total terhadap Istana Timur. Putra Wikramawardhana, Bre Tumepel, memimpin gelombang serangan terakhir bersama panglima perangnya yang ulung, yakni Raden Gajah, yang kemudian dikenal sebagai Branarapati. Mereka berhasil menembus benteng pertahanan Istana Timur yang selama ini dianggap tak tertembus. Menurut kita para raton, Istana Timur jatuh dalam kobaran api dan kekacauan. Bre Wirabumi sang Raja Timur mencoba melarikan diri menggunakan perahu dalam kegelapan malam. Namun, pelariannya sia-sia. Ia berhasil dikejar dan dieksekusi oleh Raden Gajah. Kemenangan yang dirayakan Istana Barat di atas kehancuran Istana Timur ternyata adalah kemenangan yang paling menyedihkan. Wikramawardhana memang berhasil menyatukan kembali tahta di bawah satu mahkota. Tetapi harga yang harus dibayar adalah kedaulatan real dan kekayaan Majapahit. Wilayah taklukan mulai lepas kendali, kas negara kosong, dan kepercayaan masyarakat pada dinasti telah hancur. Di tengah puing-puing sejarah Paregreg, terdapat beberapa fakta yang jarang diulas dan justru lebih dikenal melalui narasi rakyat. Berikut fakta unik yang kami temukan. Pertama, arti Paregreg yang menyayat hati. Kata Paregreg adalah penamaan yang sangat puitis dan tragis. Berasal dari bahasa Jawa kuno, kata ini berarti berangsur-angsur atau bertahap. Ini bukanlah nama yang diberikan karena taktik bertahap, melainkan karena kehancuran Majapahit yang terjadi secara perlahan namun pasti akibat konflik internal. Perang ini menjadi metafora untuk proses kehancuran sebuah peradaban. Tidak instan, tetapi mematikan. Kedua, Bre Tumepel adalah pahlawan yang hilang. Meskipun Bre Tumapel adalah tokoh kunci yang memimpin pasukan dan mengakhiri perang, namanya sering tenggelam oleh drama para raja. Dialah wajah baru Istana Barat yang berhasil membuktikan kemampuan militernya. Namun, takdir politik Majapahit yang kejam membuat posisinya tidak aman. Sejarah mencatat bahwa ia meninggal tak lama setelah kemenangan Paregreg, memunculkan spekulasi tentang intrik internal yang masih berlanjut di Istana Barat. Ketiga, asal mula legenda Damarwulan dan Minak Jinggo. Kisah perang Paregreg ini adalah cetak biru abadi bagi kesenian rakyat Jawa, terutama melalui wayang gedok atau cerita rakyat. Minak Jinggo atau Raja Belambangan yang kejam dan pemberontak dengan senjata pusaka Gadawesi kuning adalah representasi sinematik dari Bre Wirabumi. Sedangkan Damarwulan digambarkan sebagai pemuda tampan dari pusat Majapahit yang menaklukkan Minak Jinggo. Adalah representasi idealis dari kemenangan Raden Gajah atau Branarapati yang setia kepada Istana Barat. Legenda ini membuktikan betapa mendalamnya trauma Paregreg. Masyarakat Jawa memilih mengenang konflik berdarah ini dalam balutan kisah kepahlawanan yang heroik daripada mengingatnya sebagai perang saudara yang memalukan. Perang yang begitu mahal dan merusak ini tentu meninggalkan celah untuk spekulasi dan teori konspirasi yang berani. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kehancuran Majapahit? Berikut teori konspirasi yang berhasil kami kumpulkan. Pertama, teori sabotase yang direncanakan. Beberapa sejarawan mencurigai bahwa pembagian wilayah menjadi barat dan timur oleh Hayam Wuruk adalah kebijakan berisiko tinggi yang secara cerdik dimanfaatkan oleh faksi-faksi bangsawan di luar lingkaran inti. Mungkinkah para bangsawan senior yang lelah dengan otoritas sentral Majapahit yang terlalu kuat sengaja membiarkan dua faksi, Wikramawardhana dan Wirabumi, bertarung habis-habisan? Dengan demikian, mereka akan melemahkan monarki secara keseluruhan, membuka jalan bagi oligarki atau kekuasaan regional yang lebih besar. Kedua, teori agenda para pedagang pesisir dan Tiongkok. Fokus Istana Timur pada ekonomi maritim dan hubungannya yang erat dengan pedagang Muslim memunculkan teori yang lebih tajam. Bukankah ironis bahwa insiden yang memicu perang justru melibatkan Tiongkok
negara yang dikenal dekat dengan jalur perdagangan pesisir? Apakah insiden pembunuhan utusan Tiongkok adalah provokasi yang disengaja dan terkoordinasi? Jika Bre Wirabumi kalah, Istana Barat harus membayar denda kolosal kepada Tiongkok. Jika Bre Wirabumi menang, Majapahit akan dicap sebagai negara pembunuh diplomat. Dalam kedua skenario, Majapahit akan melemah secara ekonomi dan diplomatik. Pihak yang diuntungkan tentu saja kekuatan ekonomi baru di pesisir utara Jawa yang tak lama kemudian membentuk Kesultanan Demak. Ketiga, teori Bre Wirabumi sebagai tumbal politik. Beberapa catatan menunjukkan Bre Wirabumi awalnya tidak seambisius itu. Ia adalah anak selir yang diakui. Mungkinkah Bre Wirabumi sengaja diprovokasi dan didorong untuk memberontak oleh faksi-faksi lain yang tahu bahwa ia memiliki klaim darah yang kuat? Begitu perang terjadi, faksi-faksi ini menggeser loyalitas mereka ke Istana Barat di saat-saat kritis, mengorbankan Wirabumi demi mengamankan kepentingan mereka pasca perang, sambil memastikan pusat Majapahit sudah terlalu lemah untuk melawan mereka di masa depan. Bre Wirabumi hanyalah tumbal yang sempurna untuk memicu kehancuran. Perang Paregreg telah lama berakhir, meninggalkan Majapahit hanya sebagai nama dalam buku sejarah. Namun, kisah tragis ini menawarkan pelajaran abadi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, baik dalam lingkup keluarga, organisasi, maupun berbangsa. Pelajaran utama dari Paregreg adalah musuh yang paling berbahaya ada di dalam rumah sendiri. Perang ini dimulai bukan dari serangan besar-besaran, tetapi dari perselisihan tentang gelar kehormatan. Dalam kehidupan modern, ini adalah peringatan tentang bahaya meremehkan konflik kecil dalam keluarga, perusahaan, atau komunitas. Jika ego dan legitimasi seperti status, jabatan, atau senioritas lebih diutamakan daripada persatuan dan tujuan bersama, retakan kecil pasti akan membesar menjadi jurang kehancuran. Wikramawardhana terpaksa membayar denda fantastis 10.000 tael emas. Kerugian ini menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, infrastruktur, atau pertahanan. Dalam pengelolaan organisasi atau negara, cerita ini menekankan pentingnya integritas finansial dan menghindari biaya-biaya yang timbul akibat kegagalan etika atau konflik internal. Setiap biaya perang, entah itu biaya litigasi, skandal, atau perebutan kekuasaan adalah dana yang hilang dari investasi masa depan. Kekacauan Majapahit terjadi karena Hayam Wuruk tidak menetapkan aturan suksesi yang tegas antara anak sah melalui menantu dan anak kandung melalui selir. Dalam bisnis, politik, atau organisasi keluarga, pentingnya transisi kepemimpinan yang transparan, kuat, dan tidak ambigu adalah mutlak. Kekosongan atau keambiguan kepemimpinan adalah undangan terbuka bagi faksi-faksi yang bermusuhan untuk saling menghancurkan demi klaim kekuasaan. Pada akhirnya, Paregreg mengajarkan bahwa kekuatan sebuah peradaban bukanlah pada seberapa luas wilayah yang ia taklukkan, tetapi pada seberapa kuat persatuan yang ia jaga di dalam rumahnya sendiri. Majapahit mengajarkan kita bahwa ambisi pribadi yang tidak terkendali adalah racun paling mematikan bagi warisan terbesar. Kita harus selalu memilih Bhinneka Tunggal Ika atau persatuan dalam perbedaan daripada Paregreg atau kehancuran bertahap.